Iya. Halo, selamat datang di Derian. Di Koi 89. Kita akan ngobrol lagi soal dunia ikan koi, kolamnya, cara belinya, dan macam-macam. Pokoknya soal ikan koi. Check this out, baby. Oke, hari ini gue mau berbagi pengalaman buruk gue. Dan sebelum lo menghina gue akuin ini adalah kebodohan gue, begonya gue, dan ketololan gue. Bukan gue menghina diri sendiri ya, tapi memang ini salah gue. Dan ini adalah sikap amatir. Jadi gue sebagai amatir yang baru bermain kue 3 tahun kurang, masih perlu banyak belajar. Nah, konten ini gue buat tujuannya biar teman-teman nggak ikutan bego dari gue. Walaupun teman-teman mungkin baru hobi main koinnya sekarang, lebih duluan gue, tapi gue harap teman-teman belajarnya lebih cepat dan lebih jagonya jauh dari gue. Jadi anggap aja Derians ini adalah konten contoh yang nggak bener. Jadi semua yang bego-begonya gue soal merawat ikan koi, beli ikan koi, merawat kolamnya, teman-teman nggak kejadian lagi. Ada apa sih hari ini? Sekilas aja deh. Masih inget nggak konten gue yang itu tuh? Yang gue ngebahas untuk mengurangi populasi ikan koi di kolam gue ngejual 3 ikan ekor gue. Targetnya 9 jutaan. Kalau meleset bisa lebih dikit, bisa kurang dikit, tapi nggak mungkin banyak. Nah, gue udah jual ikan gue, udah laku. Akhirnya gue beli ikan lagi, ikan koi lagi. Karena waktu itu gue pernah beli nih ikan baby karasi punya kondisi dari Seriu Indonesia lewat grup WhatsApp Koi Monster. Mati kan, ukuran segini doang. Susah emang. Dan salah gue juga ya, ngerawatnya bego. Ada juga tuh di konten gue tuh. Tuh, udah pernah gue bahas. Nah, setelah gue menabung 2-3 bulan, dan gue setelah menjual ikan, gue akhirnya beli ikan Ginrin Karasi punya Marudo Farm kali ini. Tapi size-nya nggak salah-salah, 60 cm. Gede kan? Buat gue juga gede banget. Bersertifikat. Tapi apa yang terjadi? Mati lagi. Harusnya konten ini ngebahas soal ikan koi itu, baru datangnya, belinya, seneng karantinanya, seneng-senengnya lah. Makanya gue kemarin 4 hari hilang, cukup berkabung, cukup kesel. Dan uang hilang segitu besar, buat gue besar ya. Buat gue uang segitu pokoknya sangat besar lah. Mungkin buat teman-teman yang ngerasa itu kecil ya, maaf ya. Buat gue sih besar banget. Dan gue belinya nggak instan. Gue nabung dulu, jual ikan dulu, butuh proses. Dan beli ikan pun kan nggak asal-asalan. Gue harus milih dari beberapa penjual yang, oh ini cocok nih, badannya oke. Dari Marudo pula, 60 cm loh. Nah, apa yang terjadi? Ini dia nih. Gue akhirnya membeli ikan itu sangat nyebelin. Ikannya baik, pedagangnya juga baik sebenarnya, tapi tidak profesional. Ingat ya, di sini jangan jadi opini kemana-mana. Yang salah tetap gue. Gue ambil kesalahan di gue. Gue nggak nyalahin pedagangnya, tapi ada unsur kesalahan pedagangnya yang ya merugikan gue. Walaupun gue nggak bisa nuntut karena perjanjiannya adalah ikan koi dikirim dengan sehat sampai tujuan. Dibuka sampai rumah soalnya selamat, sehat. Jadi nggak bisa disalahin pedagangnya secara hukum, tapi secara etika nih masalahnya. Pedagangnya ngirimnya pakai bus. Gua pikir bus Damri dong, poolnya di tengah kota Bandar Lampung. Kalau mau pakai kurir, mobil box itu diantar sampai rumah, gue lebih seneng. Bayar lebih mahal gue mau kok. Cuma kadang gue ngomong bawel, oke, pakai bus. Ternyata busnya itu mampirnya ke Kota Baru. Kota Baru itu masih di Bandar Lampung, tapi di pintu keluar tolnya tol Sumatera yang baru. Dan yang paling parah, jam 12 malam datangnya. Gue marah-marah? No, gue masih ladenin. Walaupun hati udah kesel nih, kok bukan bus Damri, lalu kok nyampe jam 12 malam. Gak konfirmasi ke gue dong. Yang namanya beli ikan jangan cuma ikan selamat, tapi gue juga harus nyaman dong ngambilnya. Bener gak? Nah, kejadian gue kesana nunggu 2 jam sampai jam 2 lewat. Ternyata busnya, gue telepon supirnya mogok. Gue hitung-hitung dengan jemput bus baru, ngangkat penumpangnya, barangnya, lalu keluar tolnya ya, bisa 2 jam lagi, jam 4. Akhirnya gue nyari warung terdekat di sana yang bisa gue percaya. Gue kasih uang 100.000, udah nggak mikir uang lagi tuh gue. Padahal dompet gue juga cuma 150.000. Minta anterin. Gue nunggu di rumah aja deh, kata gue. Gue tuh telepon supir busnya, mau ada orang yang baik. Diantarlah sampai rumah gue jam 3:30 ternyata. Masih komplain? No. Kesel mulai. Di sini kesalahan gue. Karena sudah capek begitu,
gue karantina, ternyata gue ada salah. Jadi bak karantina itu kan gue tutupin pakai jaring, gue kasih penjepit kertas tuh yang tebal-tebal beli di toko buku. Nah, udah mulai pagi ya, gue udah gak konsentrasi. Gue nempelin jepitannya itu nggak berjarak dempet-dempet, tapi agak jauh-jauh. Tapi gue tutup terpal lagi loh padahal. Abis itu gue sholat subuh, gue tidur. Ternyata gue bangun jam 9:30 karena gue pingsan dong, kan abis begadangan. Gue mau ngasih garam, mau ngurangin air, loh ikan gue mana? Ada di luar bak karantina. Masih napas, gue angkat, tapi feeling gue udah gak enak. Udah lama nih, sejam atau sejam kurang nih. Gue angkat, gue pegangin badannya 3 jam di bak karantina. Agak mendingan, cuman 3 menitan, lalu tenggelam. Tapi masih bernapas, gak akan gue buang. Karena makhluk Tuhan, gue gak mau ngebunuh. Gue tungguin, gue kasih aerasi yang banyak, gelembung udara di bak karantina, gue kasih obat. Jam 6 maghrib pas azan meninggal. 8 juta ke atas harganya. Cuman 12 jam mungkin kurang di rumah gue. Karena kesalahan gue, bukan pedagangnya, tapi karena gue capek. Jadi ini ada tips buat lo, gimana caranya beli ikan koi dan juga cara pengirimannya yang aman. Check this out. Baik, kita akan bahas satu persatu ya, secara singkat. Kalau beli, lu suka, deal, pasti langsung kita bayar. Kalau sampai situ sih teman-teman gue yakin tahu semua ya. Sekarang proses persiapan pengirimannya. Yang pertama, minta dengan penjual atau penjual yang profesional biasanya akan menawarkan, oke pak, sebelum pengiriman kita akan karantina ikan dulu ya. Bisa 5-7 hari, paling cepat. Tujuannya karantina apa? Agar ikan koi tidak stres selama perjalanan di dalam box atau dalam plastik dan tidak mengeluarkan kotoran di plastiknya itu yang bisa membuat koinya keracunan dengan kotorannya sendiri. Tujuannya puasa seperti itu. Jadi koinya tidak stres, tidak kotor plastik bungkusannya. Nah, itu tujuannya puasa ini kan koi. Kalau ada pedagang yang mau ngirim-ngirim aja, sekarang, oke, kirim besok, patut dicurigain. Kok dia nggak puasain dulu? Walaupun ada catatan. Biasanya kalau pedagang ikan koi yang jual atau lelang ikannya di grup, itu mereka sudah karantina terlebih dahulu. Jadi ketika lelang atau dijual, emang siap dikirim. Atau bisa juga ada beberapa pedagang yang memang taruh di Instagramnya atau media sosialnya, koi yang difoto dan ditawarkan, itu biasanya memang sudah dipuasakan juga. Tapi ingat, sebagai profesional dan sebagai perawat koi yang ingin profesional, kita dan mereka harusnya penjual wajib saling konfirmasi. Sebelum kirim, saya akan puasakan dulu ya. Atau kamu yang ingetin, atau lu yang ingetin. Sebelum dikirim, saya mohon dipuasain dulu ya, mas, mbak. Yang kedua, bikin kesepakatan dengan penjual ikan koi. Mau kirim pakai apa nih? Biasanya ada 3 pilihan. Jalur udara, pesawat, jalur darat, kurir, atau yang paling murah, jalur darat, bus. Kalau gue sih prefer kalau emang ada darat, kayak Lampung nih udah ada tol Sumatera, cepat dari Pulau Jawa, darat aja. Masalahnya di sini nih, kalau pakai kurir jelas dong sampai depan rumah. Nah, ini pengalaman gue, jangan sampai kejadian. Bikin kesepakatan kalau lu pakai bus, tentukan busnya bus apa. Nyampenya full busnya atau markas busnya, kantornya di mana di kota lu. Kalau kejauhan, lu harus tolak. Kenapa? Lu mau beli koi, udah capek-capek, mahal-mahal, lalu dibuat capek. Kalau perlu, ya pakai kurir aja. Lebih mahal dikit, tapi worth it dong. Nerimanya di depan pagar rumah lu, langsung. Ikan koi nyaman, kita juga tenang. Yang nomor 3, pastikan minta dan ingatkan juga si penjual untuk membungkus ikan kita dengan 2 plastik. Jadi 1 plastik nih, diikat. Masukin lagi plastik kedua. Kalau ada penjual yang mengirim 1 plastik aja, walaupun plastik ikan itu tebal ya, buat gue sih nggak profesional dan wajib teman-teman tegur atau ingatkan. Kenapa? Perjalanan jauh, plastiknya tebal, mau ambil resiko. Ya namanya plastik, setebal-tebalnya seberapa sih? Kalau bocor cuma 1, kelar di jalan. Uang kita diganti, yes, tapi sakit hatinya gimana? Jadi pastiin bungkus ikan koi minta 2 lapis. Khususnya yang keluar kota, dari Jawa ke Sumatera, dari Sumatera ke Jawa, atau antar kota. Pastiin deh, kalau dalam kota doang,
ya nggak apa-apa deh ambil risiko dikit. Tapi kalau udah lebih dari 2 jam perjalanan, jangan. Tapi kalau nanya gue dalam kota pun gue bikin 2 plastik, gue bungkus. Jadi kalau yang itu bocor, masih ada lapisan keduanya. Penting kan? Yang keempat, pastikan bergaransi. Seperti yang tadi gue udah sebutin, ya memang mayoritas dan harusnya begitu sih. Kalau lu beli ikan koi, tanya dengan pedagangnya. Walaupun emang udah perjanjian di bawah tangan, tapi harus lu pastiin. Pastikan bahwa ikan koi lu digaransi sampai rumah lu dengan hidup dan selamat. Jadi biasanya nih kalau kita beli ikan koinya mati sampai rumah, jadi lu buka plastiknya udah mati ya, itu uang kita kembali. Nah, tapi hal ini nggak bisa dong kita cuma sekedar TST aja deh, tahu sama tahu, nggak bisa. Harus diobrolin, Mas, Mbak, ini garansi ya, sampai rumah saya harus hidup. Jadi biasakan, ingatkan atau tagih janjinya si pedagang untuk sepakat seperti itu. Berikutnya, soal waktu pengiriman atau waktu sampai barang ke rumah kita. Ini pengalaman gue juga yang baru tadi. Mau lu dikirimin ikan koi pakai bus nyampe kota lu jam 12, jam 1, jam 2 malam. Capek lah, kita kan mau kerja, kita mau istirahat, kita punya keluarga. Dan ingat, ini lagi pandemi virus corona secara global. Siapa sih yang mau keluar rumah malam-malam, nyapain diri, bikin kita nggak fit, resiko kena corona jadi besar. Jadi pastikan kalau lu dikirimin barang mau jam berapa. Saran gue, karena gue kemarin nyampe jam 12 malam, dan ternyata juga enggak, nyampainya jam 4 pagi, gue nunggu di pinggir jalan lama. Loh, kok jadi nyinyir? Nggak serius, saran gue, request dengan si penjual, pengiriman ikan pokoknya jam berapa terserah, nyampe rumah lu pagi, siang, atau malam. Kenapa? Karena di waktu-waktu tersebut kita masih enak, masih seger, kerja, yang nganggur apalagi enak banget di rumah doang, masih jam-jam melek. Kalaupun kita ternyata rencana mau ambil sendiri ternyata berhalangan, bisa minta tolong Gojek, minta tolong teman, saudara. Jam-jam sopan kan untuk minta tolong. Tapi jangan mau kalau menggunakan bus lalu sampainya malam hari. Kenapa? Bus bisa meleset, bisa mogok. Mau lo ngambil kayak gue juga jam 12 malam ke pool atau kantor busnya, lalu belum tentu nyampe, lo harus nunggu lagi 1 jam 2 jam. Pulang sampai rumah jam berapa? Kayak gue lo, kecapean. Nggak mau dong, kita beli koi kan mau seneng-seneng. Masa kita beli koi udah mahal-mahal, capek-capek, kita juga capek lagi dibuatnya. Nanti kayak gue, karena kecapean, kelelahan, jadi gue melakukan karantina ikan koinya juga jadi nggak bener, jadi ngaco, ikan gue lompat dan mati. Salah gue sekali lagi, tapi ada unsur ngeselinnya ya. Yang terakhir, gue males ngomong panjang-panjang, gak enak. Teman-teman aja yang nambahin ya. Tulis di kolom komen bawah, apalagi saran buat si penjual dan si pembeli selama transaksi dan juga pengiriman ikan koi ke rumah kita dari luar kota. Ayo dong tambahin di kolom komen bawah ya. Gitu deh penjelasan singkat dari gue dan berbagi pengalaman cara transaksi dan melakukan pengiriman ikan koi yang kita beli dari luar kota, dari penjualnya. Biar ikannya selamat, kita yang beli juga nggak gitu capek, nggak dikerjain harus ngambil di mana. Ya harus nyaman. Ayo pilih, tentukan mau pakai bus, kurir sampai depan rumah atau dengan pesawat. Kalau emang nggak memungkinkan semuanya, mahal tapi ya sudah mau diapain. Dan jamnya juga jelas. Kalau delay itu resiko, jarang terjadi tapi ya. Yang berikutnya adalah gimana juga cara kita dealing atau membuat kesepakatan dengan penjualnya atau penjual ikan koi. Gimana waktu kirimnya, di mana ngirimnya, gimana bentuk packingnya, semua harus obrolin dengan penjualnya dan minta garansi. Ikan kita terima harus hidup. Kalau mati di jalan, resiko dengan penjualnya. Ganti dong uang kita, itu fair. Gitu aja, semoga bermanfaat. Gue bukan curhat di konten ini, tapi gue jujur udah maafin yang penjualnya. Walaupun uang segitu sangat besar buat gue, karena harga ikan itu jujur gue beli 8 juta ke atas. Mengecewakan, yes. Masih kesel, pala gue masih kenceng nih sampai malam ini. Dan yang paling sedih adalah gue pertama kalinya beli ikan size 60 cm.
Makanya juga gue bego masang jaringnya, jepitannya kurang banyak. Walaupun logikanya nggak mungkin, tapi ternyata mungkin juga tuh ikan lompat dan keluar dari bak karantina. Anak istri gue juga sedih, udah nungguin lama ikan karasi itu, udah pengen punya lama. Setelah yang baru beli kemarin masih kecil mati, yang ini nabung-nabung sampai jual ikan ternyata mati lagi. Ya masih kesel, tapi sudah ikhlas lah. Karena buat gue itu adalah kesalahan gue. Ada unsur kesalahan pihak lain juga, tapi semua kesalahan gue tanggung sendiri. Pasti gue punya dosa, makanya Tuhan ngasih gue ujian. Jadi gue harus sabar-sabar aja dan ikhlas. Karena semuanya titipan, Bor. Ya nggak sih? Gitu ya teman-teman. Ayo beli koi, semangat. Kalau mati tetap semangat. Tapi kalau udah mati kayak gue gini harus ngerem-rem dulu untuk menenangkan diri dan evaluasi diri. Dan stay safe, jangan berkerumun. Corona masih gila banyak banget dan makin menyebar di Indonesia dan di dunia. Sabar-sabar. Buat yang di rumah aja gue respect. Ya, gue respect. Kalau memang keluar rumah cuma karena butuh dan karena kerjaan, tapi yang lain di rumah aja deh. Kurang-kurangin nongkrong, malah kalau perlu nggak usah. Teman yang baik pasti ngerti kita jarang keluar karena lagi menjaga diri dan keluarga kita. Salam Nisi Kigoy, cheers baby. Assalamualaikum, dadah. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.